speaker yang akan disampaikan oleh Ibu Hening Purwati Parlan, di mana beliau ini adalah Ketua Divisi Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada Ibu Hening Parlan, waktu dan tempat waktu kami persilakan. Tempatnya di sendiri-sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak dari pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini kita adalah hari yang sangat berbahagia. Kita bersyukur karena hari ini kita bertemu bersua dengan ibu-ibu dari Kalimantan Barat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara kita di Kalimantan Barat. Temanya yang disampaikan itu sangat menarik, di mana Mbak Ima dari LLHPP menyampaikan pengajian atau kegiatan hari ini itu adalah kegiatan yang merupakan bagian dari Fight for Climate Justice. Jadi ini adalah kegiatan di mana kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan jaringan, berbagai jaringan lintas agama yang per hari ini kalau tidak salah nanti Mbak Nana mungkin bisa rekonfirmasi kembali sekitar 43 negara. Nah, yang sudah bergabung. Dalam pembukaan saya ingin menyampaikan pertama bahwa konteks kita beragama itu adalah demi kemaslahatan umat, bahwa kita semua adalah khalifah fil ard, di mana kita semua sebagai khalifah itu mempunyai tugas dan kewajiban, salah satunya adalah untuk menjaga bumi. Menjaga bumi berarti adalah menjaga generasi. Jadi kita harus melihat bahwa apabila bumi kita itu rusak, maka generasi kita itu akan hilang. Kalau generasi kita nggak ada, maka masa depan kita berarti hancur. Nah, oleh karena itu kesempatan kali ini temanya sangat baik, yaitu Fight for Climate Justice, yaitu sebuah gerakan. Nanti aku minta tolong Mbak Nana menjelaskan. Fight for Climate Justice ini atau iman untuk keadilan iklim itu esensinya adalah bahwa sebagaimana kita sebagai khalifah, maka kita sebagai umat beragama harus bisa merefleksikan nilai-nilai keagamaan kita dalam tingkah laku sehari-hari, dalam gerakan baik yang kecil maupun yang besar. Jadi kalimatnya bukan hanya untuk yang kecil, dan kita nggak boleh berhenti. Saya selalu bilang berulang kali, Aisyah adalah organisasi yang tidak berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah haji, maka seperti orang mengitari Ka'bah, tawaf, maka saya merinding. Maka kita harus bergerak sebagaimana orang tawaf yang tidak bisa berhenti sedetik pun. Enggak. Bumi itu akan total berhenti kalau tawafnya itu enggak ada. Jadi orang tawaf itu enggak ada berhenti. Nah, Aisyah itu adalah lembaga yang sudah usianya 100 tahun dan kita bergerak terus-menerus dalam berbagai hal. Oleh karena itu, salah satu konsentrasi kita karena kondisinya sudah mendesak, maka kita sekarang diketuk untuk segera melangkah dan bergerak untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, ibu-ibu yang ada di Kalimantan pasti tahu bahwa satu, kebakaran hutan sering banget terjadi. Yang kedua, banjir. Banjir juga orang berpikir dulu, Kalimantan nggak mungkin banjir, kan banyak hutan. Hutannya berarti udah habis kalau misalnya banjirnya terjadi. 3, kerusakan karena tambang. 4, polusi. Kalau tambang, pasti ujungnya juga ada polusi. Yang kelima, tentang sampah di laut. Nah, banyak hal yang ada di Kalimantan Barat yang semua itu menurunkan tingkat kebaikan atau tingkat kondisi lingkungan yang semakin dia turun dan turun by step. Kenapa? Kalau nggak kita tahan,
maka kondisi lingkungan ini akan menyebabkan hal-hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, karena kita adalah dari Aisyah sebagai gerakan umat Islam, perempuan Islam, maka esensinya diketuk pertama adalah keimanannya. Keimanan kita diketuk dulu bahwa kegiatan bekerja untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, bahwa bergerak untuk masa depan dengan menjaga lingkungan dan kemudian melarang perusakan. Jadi melarang perusakan dan menjaga lingkungan itu adalah sebuah jihad. Jihad yang mesti kita dengungkan setiap saat. Jadi jihad itu bukan orang yang berpikir bahwa orang berperang di jihad kita. Ini sekarang berperang menghadapi segala hal yang merusak dan mengurangi kebaikan lingkungan. Nah, tadi ada beberapa hal. Yang pertama, jadi bahwa Aisyah itu kita niatkan menjadi salah satu garda terdepan dari penjaga lingkungan di Kalimantan Barat, karena konteksnya ada di Kalimantan Barat. Jadi, kalau kita menempatkan penjagaan lingkungan atau kegiatan lingkungan sebagai salah satu ibadah, dan itu adalah jihad kita untuk menjaga lingkungan, maka kita pasti akan bergerak dan tidak pernah berhenti. Namanya juga berjihad. Kalau sampai tujuannya nggak selesai, kalau tujuannya belum selesai, maka itu tidak bisa dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam jihad itu harus punya strategi dan aksi. Jadi di dalam jihad itu tidak hanya diomong doang, bunda-bunda. Bapak-bapak, dalam jihad maka diperlukan strategi dan aksi. Di dalam strategi dan aksi, maka kita harus belajar, bernetwork, dan kita pada semua kegiatan, kemudian pada titik akhir kita serahkan kepada yang di atas. Makanya usaha yang maksimal atau setiap usaha itu, saya salah satu orang yang mempercayai bahwa tidak ada satupun langkah yang baik atau niat yang baik itu sia-sia. Sehingga itu insya Allah akan menumbuhkan hasil. Kalau bunda-bunda Aisyah se-Kalimantan Barat ini sudah bergerak, nggak mungkin kalau Kalimantan Barat itu kondisi lingkungannya akan menjadi buruk dan buruk dan buruk lagi. Insya Allah akan semakin membaik karena kuncinya itu sebenarnya ada di perempuan dan anak muda. Maka ini kita grup dulu perempuan dan itu. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah esensi agama harus kita lekatkan, di mana kita semua menempatkan penjagaan lingkungan, gerakan lingkungan sebagai salah satu jihad. Yang kedua, karena itu adalah esensi dari kita kita sebagai khalifah fil ard. Yang kedua, bahwa di dalam gerakan itu harus diikuti dengan, kan ada ya hadis yang mengatakan bahwa itu harus lisan, harus apa. Nah, itu maka harus digerakkan mulai dari pemikiran, hati, pemikiran, lisan, dan aksi. Nah, untuk itu diperlukan beberapa hal tadi. Yang belajar, kemudian bernetwork, meningkatkan kapasitas, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, dan ini tidak kalah penting, adalah bahwa kita semua harus meyakini bahwa ini bukan kegiatan yang bisa berdiri sendiri. Bahwa kolaborasi, sinergi itu adalah sesuatu yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Kalau kita arogan, menjaga bumi dengan perempuan dan Aisyah wilayah Kalbar, nggak jadi, Bu. Kita harus membuat ini menjadi gerakan dan bersama-sama. Hari ini itu kita bahkan minggu-minggu ini ya Mbak Nana, dan besok adalah salah satu, mungkin besok akan berakhir, itu adalah gerakan yang bukan hanya oleh satu agama, tapi lintas agama. Ini membuktikan bahwa memang ketika semua orang bergerak, maka gerakan itu akan semakin menguat. Nah, saya pikir ada 3 hal yang saya sampaikan di pembukaan, dan nanti Mbak Nana kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya tentang Fight for Climate Justice, yang saya yakin kita akan menjadi sangat bersemangat kalau kita mendengarkan Mbak Nana. Saya ingin mengakhiri ini, dan buat bunda-bunda, buat wilayah Kalimantan Barat
jangan pernah berhenti bergerak. 3 hal ini menjadi kunci dari 3 hal ini menjadi kunci dari kita semua untuk bergerak, dan kalau kuncinya udah dibuka, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Akhirnya saya ingin mengakhiri, terima kasih untuk ibu-ibu semua, terus semangat, dan nitip salam buat yang hari ini tidak datang, tapi sampaikan bahwa kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dari titik manapun, karena lingkungan adalah living of life, semuanya tentang kehidupan. Billahi taufik wal hidayah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirnya saya ingin kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak ibu-ibu dan semuanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Hening. Acara berikutnya adalah acara inti yang akan kami berikan kepada moderator kita, yaitu Ibu Sinta. Ibu Sinta ini adalah Ketua Pimpinan Wilayah Nasyatul Aisyah, Pimpinan Wilayah Kalbar, jadi Nasyatul Aisyah Kalimantan Barat. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan untuk membawa acara dan mendampingi Mbak Nana untuk lebih detail lagi, nanti mungkin bisa dibahas dengan Bu Sinta. Oke, kami serahkan waktu kepada Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih Mbak Ima. Nggak enak aku Mbak dipanggil Ibu, aku manggil Mbak. Kalau sudah berkumpul di Muhammadiyah ini artinya saya harus memanggil ibunda kami di Aisyah ini, karena saya di Nasyatul Aisyah. Salam hormat Ibu Hening Parlan dari Kota Pontianak, ibunda Aisyah kami. Mbak Nana Firman juga ibunda kami Aisyah, Mbak Ima, dan ibunda kami juga Bu Syarifah Ida sebagai sekretaris pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat. Salam hormat saya dari Ananda, pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Kalimantan Barat. Baiklah, kita santai aja ya Ibu Nana Firman dan Ibu Hening Parlan, agar kalau di Kota Pontianak lagi hujan ini, jadi suasana sejuk sambil kita berbincang-bincang ya Bu Nana. Saya buka saja, mari bersama-sama kita membuka ini. Tadi juga sudah dibuka oleh Mbak Ima dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Terima kasih untuk kehadiran dari ibunda-ibunda pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat, terutama salam hormat kepada Ibu Nana Hening Parlan, Ibu Nana Firman yang sudah berada jauh, tapi dengan Zoom ini kita menjadi dekat, yang sebenarnya kalau kita bertemu langsung bisa menghabiskan biaya, tapi dengan keadaan seperti ini ternyata pandemi COVID-19 mempunyai hikmah yang sangat besar sekali bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita diberikan limpahan nikmat iman, terutama nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang sangat Allah berikan kepada umatnya karena kasih sayangnya, dan kita panjatkan syahadat kepada Nabi besar junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas bimbingan beliaulah kita mempunyai kekuatan dalam mengerjakan semua perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali karena diberikan kesempatan oleh
Ibunda di Aisyah Kalimantan Barat menjadi moderator mendampingi Ibu Nana Firman di dalam pengkajian kita mengenai Faith for Climate Justice, iman untuk keadilan iklim. Kalau berbicara mengenai iman untuk keadilan iklim, artinya kita berbicara tentang iklim kita saat ini. Bumi makin panas, mungkin bukan hanya soal bumi yang menua, tapi bumi kita ini dipaksa untuk tua oleh gerakan pembangunan yang merusak kelestarian dan pembangunan yang mengabaikan hak-hak alam. Kalau kita bisa berimajinasi bahwa mungkin suatu hari gunung, laut, hutan akan menuntut manusia ke pengadilan. Nah, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, itu adalah menjadikan suatu refleksi kita akan dunia yang satu ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya ini adalah suatu merupakan pengkajian di malam ini yang benar-benar sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dari narasumber kita, Ibu Nana Firman yang sebentar lagi akan saya bacakan biodatanya. Mohon izin Ibu Nana Firman. Saya akan membacakan biodata dari Ibu Nana Firman ini. Jadi Ibu Nana Firman ini sangat tertarik akan kelestarian hijau dan biru di tanah berwarna coklat pada bumi yang indah ini. Ibu Nana memiliki hampir 2 dekade pengalaman bekerja dengan advokasi dan peningkatan kesadaran terhadap degradasi lingkungan hidup dan krisis iklim, serta berpengalaman dalam advokasi perkotaan lestari untuk masa depan yang lebih baik, serta mengembangkan konsep dan strategi ekonomi hijau. Saat ini Ibu Nana menjadi senior ambasador di Green Fight, yaitu organisasi jejaring lintas agama untuk isu pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan krisis iklim, serta menjabat sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Cabang USA. Artinya sekarang Bu Nana sedang berada di USA ya Bu Nana ya. Nah, sebelumnya Bu Nana ini pernah memimpin upaya rekonstruksi hijau bersama WWF Indonesia selama masa pemulihan pasca tsunami di Aceh dan Nias, di negeri asalnya Indonesia. Dan kemudian mengembangkan inisiatif adaptasi dan mitigasi iklim untuk perkotaan, di mana dia juga melibatkan para pemuka agama Islam untuk membuat rencana ketahanan iklim. Ibu Nana terpilih menjadi salah satu di antara 20 environmental defense pejuang lingkungan hidup dalam buku One Earth People of Coloring Protecting Our Planet dan dalam beberapa tahun terakhir. Beliau juga terlibat dalam proyek masjid ramah lingkungan untuk masyarakat Muslim di Amerika Serikat. Wow, Masya Allah sekali. Ini bisa menjadi nanti salah satu penjelasan dari Ibu Nana mengenai masjid yang ramah terhadap lingkungan dalam program Green Masjid bersama Islamic Society of North America yang merupakan payung seluruh organisasi Islam di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tahun 2015, Ibu Nana juga turut mengorganisir deklarasi Islam tentang perubahan iklim global dan kemudian ikut mendirikan jaringan Muslim untuk krisis iklim global yaitu Global Muslim Climate Network, yang menyerukan kepada semua negara mayoritas Muslim untuk beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi bersih dan terbarukan. Nah, karena itulah pada tahun 2015, Ibu Nana terpilih sebagai penerima White House Champion of Change untuk para pemuka agama yang berjuang melawan krisis iklim yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Masya Allah. Dan tahun 2020 lalu, beliau menerima Alfredo Sirkis Memorial Green Ring Award untuk para aktivis yang gigih berjuang untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang diberikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. Ibu Nana juga terpilih menjadi salah satu yang didominasi dalam kategori Social Impact Award pada Global Muslim Social and Spiritual Impact Award 2020 bersama-sama para aktivis Muslim dunia yang membawa perubahan. Ibu Nana percaya bahwa degradasi lingkungan hidup dan krisis iklim dapat mempersatukan masyarakat dunia untuk menghadapi tantangan bersama dengan komitmen yang mendalam terhadap keberlanjutan
kelestarian, dan keadilan lingkungan bagi semua orang, serta semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, bio dari Ibu Nana Firman ini, dan Bapak Ibu sekalian, rasanya tak sabar lagi kita untuk mendengar langsung bagaimana sepak terjangnya dari narasumber, dari tokohnya langsung, yaitu Ibu Nana Firman. Ibu Nana Firman, silahkan untuk memulainya, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Octavia atas pembukaannya yang begitu cetar membahana. Saya nggak tahu kalau itu bayonya mau dibaca semuanya. Alhamdulillah. Ibu, biar semangat kita untuk iman kepada iklim itu harus sesuai dengan perjuangan Ibu juga. Contoh kami, Ibu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat dan salam kita berikan, kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang banget nih kalau diundang sama Ibu-Ibu Aisyah, kayaknya semangat, selalu semangat gitu. Dan kebetulan Mbak Hening ini udah teman saya berjibaku udah lama. Kita selalu bersama-sama, nggak peduli saya tinggal di Indonesia, tinggal di Amerika, tetap aja maksudnya kita ya itu lagi. Yang bekerja ya itu lagi dan bersama lagi gitu, nggak mempengaruhi jarak gitu, apalagi sekarang kita ada teknologi ya seperti ini kan, ada Zoom, ada WhatsApp, ada macam-macam teknologi yang bisa kita gunakan, sehingga komunikasi itu kayak seperti tetangga sebelah rumah gitu ya. Jadi kayaknya jarak jadi nggak relevan lagi. Nah, tadi disampaikan di awal pada pembukaan bahwa pada 2 hari ini, tanggal 17 dan 18 Oktober, di berbagai belahan dunia kita sedang melakukan yang namanya aksi global untuk iklim, yaitu yang tadi disebut ya judulnya Faith for Climate Justice, atau iman untuk keadilan iklim. Nah, saya tuh juga lagi berpikir-pikir gini, apa ya yang mau dibicarakan? Mungkin nanti kalau saya boleh share slide juga ya, kalau boleh dikasih untuk bisa share slide. Jadi saya lagi berpikir, karena kita ini dalam bulan Rabiul Awal dan biasanya banyak peringatan Maulid Nabi, mungkin saya ingin juga mengingatkan kita semua bahwa kita tuh sering berbicara, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sering dengar ya, maksudnya kayak tadi kan perubahan iklim, pemanasan global, terus tentang pejuang-pejuang lingkungan, gerakan-gerakan untuk melestarikan lingkungan. Tapi itu kita jarang sekali ya mengaitkannya dengan ajaran Islam misalnya, atau yang lebih spesifik lagi dengan bagaimana sih sunnah Rasul, bagaimana sih Rasul itu sendiri gitu, bagaimana gaya hidup beliau dan bagaimana beliau perspektifnya dalam hidup. Dan saya semakin saya mempelajari siapa sih Rasul itu ya, selain yang kita biasa belajar dari sirah Nabawi, atau di ceramah-ceramah kan banyak ya kita untuk tahu siapa itu Rasul dan bagaimana keluarga dan sahabatnya. Saya melihat Rasul kita itu orang yang paling green ya, yang paling ramah lingkungan. Semakin saya baca, saya dengar,
itu semakin saya cinta kayak, oh Rasul tuh green banget ya, keren maksudnya. Jadi kalau ditanya sama orang, siapa sih tokoh panutan kamu soal green ini? Saya bilang ya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling green, yang paling menjadi inspirasi bagi kita, bagi saya khususnya untuk menjadi orang yang lebih peduli dengan lingkungan, lebih aware gitu ya, lebih dengan apa yang terjadi. Nah itu kadang-kadang mengagetkan, khususnya bagi kaum muslimin dan bagi kaum non muslim ya, kayak hah kok kan mereka jarang ya dengerin kayak Nabi Muhammad menjadi tokoh lingkungan, maksudnya green prophet gitu. Jadi kayak Rasul nabi yang ramah lingkungan, Rasul yang ramah lingkungan, kayak mereka kayak hah, masa sih gitu. Nah itu yang jadi menjadi inspirasi saya juga ingin men-sharing itu kepada banyak orang. Ini kayak sebagai menjadi bagian dari dakwah gitu bagi saya, karena dengan memperkenalkan Rasul yang green ini, yang ramah lingkungan, persepsi orang jadi berbeda. Maksudnya apalagi kan kalau saya tinggal di barat, banyak sekali negatif kayak pandangan negatif tentang Islam, terus bagaimana mereka memandang negatif tentang Rasulullah gitu ya. Banyak sekali itu kayak Islamofobia ya disebutnya. Nah, dengan saya membawa Rasulullah dari sunnah, dari hadis, mereka agak terkaget-kaget gitu kalau saya berikan bahwa beliau ini sangat peduli dengan lingkungan. Saya boleh share izin untuk share ini ya slide. Oke, ya, alright, oke, ya, oke. Jadi makanya jadi saya anggap saja yang dalam bahasa Inggris saya sebutnya following the path of the prophet. Jadi kalau bahasa Indonesia menapaki jejak-jejak Rasul. Jadi apa sih kayak kita faith for climate justice, iman untuk keadilan iklim. Keadilan itu sendiri adalah bagian yang penting dari agama kita kan, keadilan. Menegakkan keadilan, kemudian juga Rasulullah diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmah ya, compassion, rahmah. Jadi adil, rahmah itu kayak jadi kayak hal penting ya, tonggak penting bagi kita sebagai umat Islam. Nah ini yang hadis ini yang menjadi pegangan saya selalu. Dan mengingatkan, ini maaf terjemahannya dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Arabnya insya Allah, inna dunya hulwatun khodiratun wa innallaha mustaj lifukum fiha. Jadi bumi, Rasul bilang bumi itu diciptakan Allah hijau dan manis. Manis kalau bahasa Arabnya manis ya, tapi kalau diartiin dalam bahasa Inggris kadang-kadang diartiinnya beautiful atau indah. Karena kan manis kalau orang Arab katanya manis itu indah gitu. Nah, dan Allah itu menjadikan kita manusia sebagai khalifah, steward kalau bahasa Inggrisnya. Jadi khalifah ini hadisnya sahih Muslim. Tadi ada yang kemarin berapa hari yang lalu ada yang tanya ke saya karena saya lupa taruh rujukan hadisnya. Ini benar nggak sih hadisnya? Terus dia Google, dia cari, oh ternyata benar ya hadis ini. Kok kita nggak pernah dengar ya gitu? Karena kita nggak pernah ditekankan bahwa Rasul itu adalah orang yang paling green, yang paling peduli dengan lingkungan gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari contoh. Kita punya contoh yang manusia paling sempurna yang kita semua mengakui adalah pengikutnya ya. Dan jadi itu gitu ya. Satu, bumi diciptakan hijau dan indah dan manis, dan kita sebagai khalifah. Nah, kalau kita di Indonesia, nah lihat aja nih foto ini saya cuma ambil dari Google, saya cuma cari foto-foto Indonesia dari Google. Jadi bukan saya moto sendiri atau mencari-cari, nggak, cuma Google aja Indonesia landscape ya, foto alam.
betapa indahnya, dan saya taruh aja Mbak ini semuanya bareng-bareng. Kan cantik dan indah. Indonesia itu ya ini yang green and beautiful ini, maksudnya hijau dan cantik gitu. Ini hanya dari foto Google yang saya nggak pakai nggak terlalu susah gitu nyarinya, hanya cuma Google aja. Ini aja udah cantik banget. Nah, berarti kita kan mempunyai betapa besar rahmat Allah dan berkah Allah kepada kita ya, bangsa Indonesia. Kita negeri yang diberikan banyak rahmat oleh Allah karena kita mempunyai keanekaragaman hayati yang kaya. Ibu-ibu dari Kalbar pasti tahu karena kan di Kalbar ada hutan, Kalimantan itu terkenal dengan Heart of Borneo, dulu saya ikutan dalam programnya juga. Jadi keanekaragaman hayati kita di Indonesia, kalau untuk daratan kita nomor 2 setelah Brazil di dunia ya, ini nomor 2 kita setelah Brazil. Karena Brazil itu dia ada hutan Amazonnya gitu dan besar. Jadi dia menjadi nomor 1 paling terkaya keanekaragaman hayatinya. Sementara kita nomor 2. Tapi Brazil nggak punya laut seperti kita. Kita di Indonesia punya laut dan itu keanekaragaman hayati di laut kita nomor 1 di dunia. Jadi kalau nomor 2 juara 2 sama juara 1 digabung, juara 2 darat, juara 1 laut, berarti kita yang paling tinggi sebenarnya karena kita punya darat dan laut, kekayaan keanekaragaman hayati kita di Indonesia, sehingga kita disebut sebagai mega biodiversity country. Jadi negeri yang keanekaragaman hayatinya saking kayanya disebutnya sebagai mega kekayaan gitu. Jadi super kaya keanekaragaman hayatinya. Dan Indonesia itu permukaan tanahnya kalau kita lihat di muka bumi itu hanya 1,3% gitu. Jadi sedikit banget dari permukaan tanah di muka bumi ini. Tapi keanekaragaman hayatinya, kekayaan ekologinya ya, banyak tumbuhan dan hewan itu kita menjadi nomor 1 gitu, paling kaya. Jadi bayangin yang sedikit ini tapi paling luasnya yang sedikit dibandingkan dengan luasan bumi, tapi kita kekayaannya ada di kayak ngumpul di situ. Nah, saya akhir-akhir ini terutama sejak tahun lalu ketika 75 tahun Indonesia Merdeka, saya membuat tulisan sebuah refleksi ya, 75 tahun Indonesia Merdeka. Kenapa kita punya kekayaan keanekaragaman hayati paling tinggi ya di dunia dari darat dan laut. Terus kita juga sebenarnya menjadi kita adalah populasi muslim terbesar di dunia. Terus itu suatu kebetulan apa ini maksudnya gitu ya? Kan nggak ada yang kebetulan dalam hidup kan? Pasti ini ada pesan gitu dari Allah. Ada memang kita ditakdirkan begitu. Apa jadi maksudnya? Apakah orang Indonesia ini harusnya ditakdirkan menjadi contoh ya, menjadi leader gitu ya, leading perubahan ini gitu. Nah, ini yang akan kita coba lakukan hari ini. Kita juga salah satu dari Ibu-Ibu Aisyah punya inisiatif ini, kita kita bersama-sama gitu saling belajar. Semoga kita juga bisa melakukan itu pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada komunitas kita, insya Allah pada negara kita, bangsa kita, dan kita bisa jadi contoh bagi orang-orang di dunia gitu. Itu harapan saya begitu, karena melihat refleksi saya nggak mungkin gitu. Ini bukan suatu kebetulan gitu. Allah memang menjadikannya seperti itu, dan itu ada misinya yang harus ada, hikmah yang harus kita ambil. Nah, Nah, kalau kita bicara pohon aja kan ya, ini saya nggak usah bacain semuanya, tapi pohon aja, dari pohon fungsinya banyak sekali kan, tapi yang paling utama tuh yang sering disebut-sebut orang adalah menjadi memproduksi oksigen. Karena kita bernafas, semua perlu oksigen. Pohon itu memproduksi oksigen. Tapi dia menyerap karbon dioksida. Sementara kita kalau bernafas kan mengeluarkan karbon dioksida, hewan juga.
Terus dari semua aktivitas pembangunan yang kita lakukan, kita menggunakan tadi energi fosil itu, berbasis fosil. Jadi seperti bahan bakar minyak, gas, batu bara, semuanya itu kalau dibakar itu dia menghasilkan emisi yang terbang keluar itu namanya gas karbon dioksida. Salah satu yang paling besar dari gas yang dikeluarkan itu gasnya namanya gas rumah kaca, tapi komponen yang paling besarnya adalah karbon dioksida. Nah, itu kan kita lepaskan. Siapa yang bisa menyerap gitu? Dan itu kan karbon dioksida itu kotor. Jadi siapa yang bisa menyerap? Pohon. Pohon adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk membersihkan udara. Membersihkan udara nggak cuma udara di sekitar kita, tapi udara di bumi ini gitu, di atmosfer kita. Itu yang paling sering disebut-sebut. Selain itu juga fungsi pohon di mana akarnya itu bisa menyimpan air dan sehingga kayak menyimpan air itu kalau lagi hujan banyak dia bisa simpan supaya nggak kebanjiran. Tapi kalau lagi misalnya kekurangan, lagi kepanasan gitu ya, lagi kemarau, dia bisa menjadi sumber air karena dia menyimpan air. Jadi mata air nggak akan pernah kering gitu. Nah, masalahnya kan nggak hanya itu gitu kan. Selain itu juga pohon kalau kita lihat di hutan itu lebih banyak lagi fungsinya karena kan jadi tempat makanan juga, kemudian obat-obatan ya, tumbuhan kan nggak hanya produksi oksigen dan menyerap karbon dioksida dan menyimpan air, tapi juga fungsi-fungsi lainnya seperti jadi sumber pangan dan juga obat-obatan dan juga tempat berteduh bagi bagi hewan-hewan dan serangga. Nah, ini salah satunya juga disebut bahwa satu pohon itu bisa menyimpan berapa banyak ribu liter air selama setahun, dan jadi pohon itu bisa disebut sebagai menara air. Jadi bayangkan kalau di dalam hutan berapa tuh pohonnya kan? Banyak banget menara air. Kita harusnya nggak kekurangan air dan nggak kebanjiran kalau kita menjaganya ya. Kalau maksudnya kita merawatnya. Tapi ini dia permasalahannya. Ini mungkin pemandangan Bapak Ibu yang tinggal di Kalimantan pasti melihat ya kejadian yang seperti ini, di mana hutan kita dibabat ya, deforestasi. Jadi hutan dibabat terus diubah penggunaan lahannya menjadi misalnya kebun. Tapi ketika kebun itu menjadi monoculture namanya, jadi hanya satu jenis tumbuhan. Sementara kalau hutan itu kan nggak satu jenis, dia bermacam-macam jenis. Makanya tadi namanya keanekaragaman hayati gitu, sangat kaya. Karena satu sama lain itu saling menopang dan mendukung gitu. Sementara kalau satu jenis aja, berarti dia ngambil makan yang sama, terus penyakit yang sama. Jadi nggak balance gitu, nggak jomplang jadinya gitu, nggak seimbang. Nah itu permasalahannya. Kita membabat hutan yang kaya tadi keanekaragaman hayati untuk menjadikan itu misalnya kebun yang hanya satu jenis tumbuhan, atau banyak kalau di Kalimantan jadi pertambangan monokultur kalau terus tambang. Jadi tambang dan itu kan dibuka buminya itu tuh dibuka gitu. Untuk mengambil tambangnya itu, dan itu rusak lagi gitu karena semua yang sudah ditambang itu nggak akan pernah bisa menjadi yang sama. Jadi seperti kalau kita itu manusia, kalau kita sudah dipotong itu nggak akan pernah bisa sama kan seperti sempurna sebelumnya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira, karena bumi ini juga hidup gitu. Jadi itu mungkin yang kita kadang-kadang kurang ditekankan, bahwa bumi ini adalah hidup. Dan kalau kita ingat surah Al-Jazalah, kan bumi ini akan bersaksi nanti di hari kiamat terhadap apa yang kita lakukan. Saya suka serem banget kalau baca surah Al-Jazalah. Aduh, ini nanti kalau buminya bilang begini gimana gitu, saya takut gitu lah itu. Nah, selain dari pembabatan hutan itu akibatnya tuh macam-macam, dan salah satunya karena kita ada di tengah-tengah pandemik saat ini, pembicaraan tentang penyakit zoonotik gitu. Zoonotik ini adalah penyakit dari hewan yang berasal dari hewan
sejak tahun lalu jadi mulai marak ya, ramai dibicarakan dari ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli lingkungan. Karena itu tadi jarak antara para hewan-hewan yang di hutan itu yang tadinya jauh kan, karena mereka kan di dalam hutan itu rumahnya. Kita di jauh tempat tinggal kita gitu, dan hewan-hewan di dalam hutan. Tapi karena kita babat terus rumahnya itu, seperti tadi itu foto yang sebelumnya, lama-lama semakin dekat, dan interaksi kita jadi semakin langsung. Nah, ketika semakin langsung itu ada hewan-hewan yang punya virus-virus tertentu. Mereka biasanya virus itu bisa pindah antar hewan, dan mereka punya mekanismenya ya untuk bagaimana menanggulangi si virus itu. Tapi ketika dia masuk ke manusia jadi berubah gitu. Seperti virus corona kan itu dari hewan kan terus masuk ke manusia, sehingga kita jadinya panik ya sedunia. Nah, itu jadi dan kalau kita terus-terusan membabat hutan, bukan hanya virus corona, banyak virus-virus lain lagi nanti yang akan bermunculan. Nah, itu satu dari pembabatan hutan. Nah, kita berada di global pandemic. Dan ternyata tuh nggak hanya si virus itu aja yang harus kita khawatirkan. Karena dengan global pandemic ini ya, sejak tahun lalu, kondisi ekonomi dunia mulai roboh ya, perlahan-lahan, kesulitan kan semuanya, karena nggak bisa buka usaha, banyak yang harus tutup, toko, bisnis dan macam-macam banyak yang tutup. Itu akan terjadi resesi ekonomi. Kemudian kita tetap menghadapi krisis iklim ini yang bumi semakin panas dengan pemanasan global dan lain-lain, dan yang paling mengkhawatirkan adalah kalau terjadi kehancuran ekologi. Jadi kalau ekosistemnya itu rubuh perlahan-lahan, karena semua itu kan saling berkaitan. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kayak di bawah itu ada ombak gini kan, kayak tsunami ya. Ombak yang kecil itu yang warnanya pink itu pandemik itu cuma segitu, tapi yang lain-lain ini ombaknya besar yang belum kita lihat gitu. Padahal itu akan datang gitu ke kita gitu kalau kita nggak mengantisipasi. Nah, dari perubahan iklim itu sendiri kita merasakan kan, bumi kita semakin hangat, semakin panas, cuaca semakin nggak jelas ya, iklim semakin nggak jelas. Jadi apa sih singkatnya tentang perubahan iklim itu? Jadi sebenarnya ketika tadi kita kehidupan kita kan memproduksi kita kan bernafas dengan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, dan semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis dengan menggunakan sumber energi dari bahan bakar minyak bumi, batu bara atau gas itu kan yang namanya fosil, itu energi fosil itu akan menghasilkan emisi karbon dioksida yang dilepas ke udara, ke atmosfer kita. Sebenarnya itu bagian dari yang namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu sendiri sebenarnya kita butuhkan di bumi karena dia seperti selimut. Kalau nggak ada gas rumah kaca, bumi kita akan dingin dan kita nggak bisa hidup. Jadi kita perlu selimut ini untuk menghangatkan. Hangat ya, nggak panas. Tapi ketika kita memproduksi terus-terusan dengan pembangunan, dengan segala macam, akhirnya kita memproduksi jauh lebih banyak emisi karbon dioksida itu yang kita lepas ke udara ya, ke atmosfer. Sementara tadi siapa yang bisa menyerap karbon dioksida adalah pohon kan. Nah, hutannya dibabatin seperti tadi gambar yang saya perlihatkan. Nah, itu nggak cuma sedikit, itu banyak itu di hutan Amazon juga, di Brazil dia dibabatin juga untuk jadi peternakan di sana. Terus di kita, di Afrika semuanya. Jadi semua yang penyerap si paru-paru ini ya, kita bilangnya paru-paru bumi ini, hutan hujan tropis itu berkurang, sehingga kan nggak ada lagi yang menyerap karbon dioksidanya dikit. Jadi semakin banyak yang berterbangan di atmosfer kita,
dan itu menjadikan bumi kita jadi panas seperti gambar yang sebelah kanan ini. Merah-merahnya ini kayak apa? Kayak yang menyelimuti bumi itu semakin tebal, dan itu membuat bahkan radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi harusnya dia bisa tektok ya. Kalau yang sebelah kiri dia bisa tektok lagi, dilepas lagi gitu, hanya untuk menghangatkan terus dilepas lagi keluar dari atmosfer kita. Tapi karena selimutnya udah makin tebal, dia nggak bisa, dia trap gitu ya di dalam atmosfer bumi, sehingga bumi kita jadi semakin panas dan kenapa sih kalau bumi panas gitu ya, emang ngaruh kan kalau panas aja nggak ngaruh. Nah ini saya cuma mau memperlihatkan tabel ini aja. Ini kayak tabel yang digunakan untuk para ahli-ahli ekonomi dunia dan ahli-ahli lingkungan. Emang ngaruh ya kalau misalnya suhu udara kita naik 1 derajat, kan bisa pakai AC atau kipas angin. Ya bisa kalau kita di rumah. Kalau kita di bumi nggak bisa ada AC yang sebesar sebesar bumi bisa untuk mendinginkan bumi. Nah, 1 derajat aja kenaikan suhu di bumi, suhu rata-rata itu bisa mempengaruhi produksi pangan, ketersediaan air, dan juga ekosistemnya itu tadi yang jadi jomplang, dan juga cuaca ini mempengaruhi dari sistem dari iklim itu sendiri, dan sehingga banyak terjadi bencana-bencana alam yang berhubungan dengan suhu tadi. Nah, saat ini bumi kita itu sudah panas menghangatnya itu 1,1 derajat Celcius. Jadi sudah naik gitu rata-ratanya. Dan itu naik terus gitu. Naik terus, dan itu mempengaruhi terhadap kondisi air laut, kondisi dari uap air yang naik dari laut, kemudian dia menjadi awan-awan, dan itu bisa jadi hujan, bisa jadi badai. Nah, yang gawat itu ketika dia jadi badai, dia bisa hujan lebat, jadi sehingga terjadi banjir atau terjadi longsor, terjadi macam-macam ya, maksudnya terjadi longsor, banjir, dan banyak gitu dampak-dampak lainnya. Tapi di lain pihak, ini kan airnya banyak nih ngumpul, tapi hanya di tempat tertentu. Di tempat yang lain justru dia airnya itu tertarik gitu, uap airnya itu tertarik sehingga dia jadi kering kerontang. Jadi dia kemarau gitu, di tempat tertentu dia ekstrim kemarau, terus jadi bisa kebakaran, bisa lain-lain gitu. Jadi saking nggak ada uap airnya gitu, jadi kering dan panas sehingga mudah terbakar, terus kekeringan. Nah, Bapak Ibu yang tinggal di Kalimantan Barat kan pasti mengalami kan kebakaran hutan, udah tahu gitu gimana. Dan kebakaran hutan kan nggak bisa dipadamkan dengan air begitu saja, dia perlu hujan kan. Nah itu dia, ketika hujannya itu ketarik hanya di bagian tertentu di bumi, dan yang bagian lainnya itu jadi kering, jadi ekstrim gitu. Nah ini yang mengakibatkan jadi kacau sistem iklim kita karena pemanasan global tadi gitu, sehingga laut kita itu seperti lagi masak sop gitu ya, atau lagi masak air mendidih. Jadi dia semakin mendidih gitu. Dan kalau kita lihat air mendidih kan, kalau kita nggak matiin kompor kan dia akan loncat-loncat kan. Nah itu jadi terjadi kalau di bumi ini ya terjadi badai gitu. Jadinya jadi badai. Nah itu yang dampak-dampak yang kita alami karena bagian dari krisis iklim. Kemudian juga pasti apa dong yang akan mempengaruhi kehidupan kita? Yang pasti tadi kan sumber pangan, ketersediaan pangan. Karena kalau kekeringan petani nggak bisa bertani, itu berkebun nggak bisa. Kemudian kalau kebanjiran juga nggak bisa, kan harus pas gitu. Ada cycle-nya ya, ada sistemnya di mana kapan menanam, kapan berpanen gitu. Nah sekarang karena perubahan iklim, petani pun jadi kebingungan kapan ini harus nanam. Dan tiba-tiba udah nanam, tahu-taunya banjir. Atau
nanam ternyata kemarau, jadi gagal panen. Nah itu. Terus mempengaruhi sumber air kita. Sumber air kita tadi bisa kebanyakan jadi banjir, tapi airnya nggak bisa kita pakai karena kotor. Atau jadi kekeringan, kering, sekering-keringnya. Kebetulan saya tinggal di California, dan di sini kita udah kekeringan 5 tahun kali, sekitar 5 tahun. Jadi penggunaan air kita sangat dibatasi. Jadi kalau pakai air lebih melewati batas itu disuruh bayarnya berapa kali lipat gitu. Jadi kita selalu wanti-wanti, berapa nih pakai air, jangan banyak-banyak gitu. Kayak gitu. Jadi sampai kayak tanaman-tanaman di rumah disuruh diganti karena tanaman yang misalnya nggak memerlukan banyak air gitu. Jadi nggak perlu disiram. Maksudnya disiramnya hanya sekali seminggu cukup, nggak harus setiap hari. Kemudian selain pangan, air itu adalah urusan kesehatan manusia, di mana penyakit-penyakit mulai bermunculan yang tadinya nggak ada. Kita sekarang lagi pandemi, jadi kita tahu banget nih sekarang gimana sih kalau misalnya ada satu penyakit dan itu menyebar ke seluruh dunia. Dunianya kan kayak tiarap ya, semua negara tiarap. Super power apapun negaranya tiarap juga gitu, karena nggak bisa melawan gitu penyakit. Nah ini kita baru satu pandemi, kita udah merasakan ya, udah ikut pengalaman sekarang, udah 1,5 tahun. Bayangkan kalau ada lagi, apa nggak terjadi kekacauan secara sosial dan secara politik. Nah itu yang juga dampak turunannya yang mungkin kadang-kadang kita melihat, oh perubahan iklim itu hanya soal lingkungan hidup. Enggak, itu akan mempengaruhi semua lini kehidupan kita. Makanya solusinya juga dari semua lini gitu, termasuk kita dari umat beragama. Kan orang tanya, kenapa kan urusan perubahan iklim itu urusannya para ilmuwan ya, saintis, politisi, orang-orang ekonomi. Ngapain ini pakai agama-agama? Loh, kalau misalnya orang-orang tidak didekati dengan ajaran agamanya, apakah mereka akan berubah? Nggak, mungkin nggak juga gitu. Nah itu sekarang yang akan kita coba lakukan. Dan salah satu dampak dari perubahan iklim juga naiknya muka air laut. Tadi kan disampaikan bahwa semakin panas, terus jadi es di kutub utara dan selatan ini mencair. Ketika esnya mencair, dia jadi naik air lautnya. Jadi gitu kayak zaman Nabi Nuh, tapi bertahap mencairnya. Nah ini naik dan mungkin bagi kita naik 1 meter apa sih, nggak ngaruh? Oh ngaruh bagi negara yang misalnya kayak Maladewa ini. Negara Maladewa kan dia negara pulau kecil yang sangat rendah ya ininya, permukaannya, tanahnya, sehingga 1 meter aja naik dia udah ketutup pulaunya itu, negaranya. Dan juga negara-negara kepulauan di Pasifik itu kan banyak negara kecil-kecil, Tuvalu, Tonga, Fiji, yang negaranya kecil-kecil, pulaunya itu mereka naik 1 meter air laut udah mereka bubar, nggak kelihatan gitu. Nah Maladewa ini diperkirakan adalah negara pertama yang akan hilang dari muka bumi karena naiknya muka air laut. Dan Maladewa ini kan kita tahu mereka adalah Muslim ya, negara Muslim. Dan mereka Perdana Menterinya beberapa tahun yang lalu sampai buat rapat menteri di bawah laut pakai scuba, pakai itu penyelam, semuanya suruh nyelam menterinya. Kita rapat di bawah laut. Kenapa? Kan ditanya orang, kenapa rapat di bawah laut? Oh karena negara saya akan tenggelam, jadi lebih baik siap-siap sekarang. Karena dunia nggak peduli katanya. Nah itu, jadi akhirnya dia dapat perhatian ya, karena buat aksi seperti itu. Karena mereka mau pindah nih, mau bedol desa. Tapi bedol desa satu negara, minta negara lain, ada nggak lahan yang bisa dikasih ke kita? Kita mau pindah nih gitu, karena negara kita mau tenggelam. Coba bayangin, itu baru satu negara. Ntar kalau semua negara seperti itu gimana? Kan dan itu namanya kan pengungsi iklim ya. Pengungsi iklim ini akan banyak gitu Kak, dengan satu naik muka air laut aja udah banyak. Ini angka-angka konservatif yang dipakai. Misalnya 1 meter kenaikan muka air laut
diperkirakan ada 100 juta pengungsi. 2 meter naik 200 juta. Tapi itu baru yang dari kenaikan muka air laut. Gimana dengan negaranya yang jadi kering kerontang, yang udah nggak nanam, nggak bisa ternak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa hidup pun susah karena nggak ada air. Jadi mereka harus pindah bedol desa ke negara lain. Nah itu semakin lagi kan. Kita ini udah, dunia ini udah terlalu banyak masalah, kita nggak perlu nambah-nambahin. Nah itu makanya bagaimana sih solusi bagaimana kita menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari problem. Nah, kalau dari kesepakatan para pemimpin dunia pada tahun 2015 lalu, itu di bawah PBB, mereka menyepakati namanya Kesepakatan Paris tentang penanggulangan perubahan iklim, bahwa kenaikan suhu bumi itu tidak boleh lebih dari 2 derajat, gitu ya. Tapi 2 derajat aja itu sebenarnya udah tinggi gitu, karena dengan kenaikan suhu bumi sampai 2 derajat rata-rata ya di seluruh bumi, itu udah akan banyak spesies-spesies yang akan punah gitu. Karena misalnya beberapa serangga dia nggak akan bisa hidup, atau reptil ya, yang jenis-jenis reptil. Sehingga kalau misalnya mereka itu adalah sumber pangan bagi binatang lainnya, binatang itu yang yang akan makan mereka nggak akan punya makanan lagi gitu. Akhirnya ikut mati juga gitu. Jadi ini akan berantai semuanya kan, karena kan rantai makanannya putus, mereka akan juga ikutan gitu ya, turunannya. Sehingga kita mendorong untuk 1,5 derajat kenaikannya, karena itu yang paling aman, titik aman. Karena di atas itu akan banyak perubahan yang signifikan. Nah, untuk menjaga di bawah 1,5 derajat ini, kita perlu mengurangi emisi tadi karbon dioksida itu 7,6% setiap tahun dari sekarang sampai 2030. Ini sebenarnya sekarangnya 2 tahun yang lalu nih, dari 2020 ya, dari tahun lalu. 2020 sampai 2030. Tapi mengurangi emisi itu nggak semudah itu. Bahkan kita misalnya seluruh dunia sekarang stop, berhenti, nggak ngapa-ngapain. Kita nggak naik mobil, nggak listrik, kita matikan semuanya mati, nggak ada aktivitas sama sekali. Bahkan itu pun masih terus naik karena kan aktivitas ini sudah bertahun-tahun lamanya. Jadi sudah ada emisinya di udara, dan itu nggak bisa dibersihkan begitu aja. Jadi memang harus ada adaptasi, tadi kan disebutkan oleh Ibu Oktavia, ada adaptasi dan ada mitigasi. Jadi adaptasi itu bagaimana sih kita tuh lebih baik siap gitu. Kalau kita udah tahu apa, sehingga kita bisa menyiapkan. Tadi Mbak Hening juga bilang bahwa ini adalah untuk generasi selanjutnya. Kita menyiapkan generasi yang tangguh, sehingga mereka tahu juga apa sih yang akan dihadapi, dan mereka bisa juga menjadi generasi yang lebih baik dari kita gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di generasi kita, mudah-mudahan mereka tidak melakukan kesalahan sama dan belajar dari kesalahan kita. Tapi kita harus mengakui dulu kesalahan kita apa, sehingga kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita supaya mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 41 yang menjadi sangat populer karena pandemik, bahwa terjadi kerusakan di darat dan di laut, fasad kan. Fasad itu sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat dari perbuatan manusia, tangan-tangan manusia. Sehingga Allah itu memberikan kita kesempatan untuk merasakannya sendiri supaya kita kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Nah, pandemi ini adalah salah satu proses itu, supaya kita refleksi, supaya kita insya Allah menjadi lebih baik. Jadi kan ada perbincangannya di dunia saat ini, bagaimana nih untuk merehabilitasi ya setelah pandemi, karena kan tadi kan banyak yang ekonomi jatuh, dan apakah kita akan balik lagi seperti kemarin-kemarin sama aja lagi, atau kita menjadi yang lebih baik. Jadi kita pakai sistem baru yang menjadi lebih ramah lingkungan gitu. Jadi kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kejadian ini, nggak balik lagi ke hal yang sama gitu.
Nah, definisi dari pemanasan global itu sendiri juga salah satu definisinya tuh menyebutkan bahwa dia adalah pemanasan yang diakibatkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu dihasilkan dari konsentrasi emisi gas rumah kaca itu yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi namanya tuh anthropogenic emission. Jadi anthropogenic itu berarti dari perilaku manusia. Jadi emisi-emisi yang menyebabkan pemanasan global ini ternyata tuh disebutkan bahwa itu adalah dari perilaku manusia. Jadi dari semua aktivitas kita ya manusia. Berarti kan tangan-tangan manusia kan, seperti ayat di surat Ar-Rum ini gitu. Saya dulu waktu belajar definisi global warming ini terus lihat ayat ini, loh ini kok sama ya definisinya. Dan waktu saya liatin gitu ya ke teman-teman yang non muslim, mereka kaget ya, di Quran ada. Saya menyebutkan surat Ar-Rum ini, jadi sebelum populer dengan pandemi, sekarang kan dibilangnya ayat pandemi. Sebelum ayat pandemi kita bilangnya ayat perubahan iklim. Ini ayat perubahan iklim banget, menjelaskan ya global warming dari surat Ar-Rum ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa krisis ekologi, krisis iklim itu sebenarnya krisis moral dan spiritual. Seringkali orang juga bilang ini tuh karena manusia tuh sudah semakin tamak ya, semakin rakus. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan greed. Jadi GREED ya, greed. Sementara kalau green kan GREEN. Jadi dia bilang untuk kita supaya green itu greed-nya itu D-nya harus diganti jadi N. Jadi nggak greed. Kalau greed-nya kita hilang, kita bisa jadi green gitu. Jadi itu dia ketamakan manusia itu ya. Jadi inginnya banyak besar, cepat kaya gitu misalnya. Cepat kaya, terus cepat jadi negara maju gitu. Jadi tanpa mempedulikan bagaimana dampak dari misalnya pembangunan ekonomi itu terhadap alam gitu. Dan alam nggak cuma alamnya tapi juga manusianya, karena kan ada manusia yang tinggal di sekitar alam itu. Nah, jadi kita mau kemana, Pak Aina Tazhabun? Sebagai umat kemana gitu? Sebagai umat manusia. Kalau saya selalu ingat saya senang menyebutkan ini, kita mari kita berefleksi pada diri kita sendiri, kepada ajaran agama kita sendiri, ajaran Islam. Apa sih ayat yang diberikan kepada Rasulullah yang pertama kali? Semua umat Islam pasti tahu, dari anak kecil sampai orang tua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, suruh membaca kan, pasti semuanya tahu. Dari SD kita udah tahu gitu. Iqra tuh baca artinya, sampai ada kan Iqra untuk belajar baca Quran. Tapi apa yang dibaca? Yang dibaca ya pasti ayat Al-Quran gitu. Tapi apakah hanya ayat Al-Quran? Sering kita lupakan bahwa ayat itu ada kauliyah dan kauniyah. Di sini pasti banyak ibu bapak yang lebih ahli. Tapi kita penekanannya lebih banyak pada kauliyah yang dari Quran, yang kul. Dan kauniyahnya jarang disebutkan gitu. Padahal kan ayat itu membaca keduanya, membaca ayat yang dalam Al-Quran, yang kauliyah juga kauniyah. Karena ayat yang di alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harusnya kita baca juga gitu, yang harusnya kita refleksikan. Nah, kalau dari observasi saya, mungkin kenapa kita sering merasa agak jauh ya, agak disconnect gitu sama alam, karena kita nggak merasa alam itu bagian dari yang harus kita baca, bahwa itu adalah ciptaan Allah yang kita harusnya punya hubungan erat gitu. Karena kita kan juga makhluk ciptaan Allah, dan alam ini adalah makhluk ciptaan Allah juga. Nah, itu mungkin yang bisa bisa menjadi refleksi kita. Saya sering bercanda bilang kalau misalnya ada orang yang bilang, oh saya mau menghapus satu ayat di Quran terus dia taruh nih di sosial media, pasti itu orang diamuk massa ya, di demo, di protes dan macam-macam. Karena mau menghapus satu ayat Al-Quran.
Tapi ketika misalnya ada spesies ya, misalnya hewan yang punah gitu ya akibat dari pemanasan global atau degradasi ekologi itu sendiri karena alamnya udah rusak, sehingga spesies gitu, misalnya hewan yang jenis itu nggak bisa bertahan lagi di muka bumi sehingga mereka menjadi punah, nggak ada yang protes ya, nggak ada yang oh ini bagaimana amuk gitu ya, maksudnya protes, demo karena satu spesies ini hilang gitu. Karena satu spesies itu hilang berarti sama dengan satu ayat Allah hilang di muka bumi. Kenapa kita nggak sama? Kenapa kita nggak punya reaksi yang sama? Nah itu gitu, mungkin itu menjadi refleksi bagi kita juga gitu. Kenapa kita, di mana keimanan kita ketika kita melihat ada spesies yang hilang dari muka bumi untuk selama-lamanya, berarti kan itu kayak menghapus satu ayat di Quran gitu. Dan bumi ini kan adalah tempat yang sakral ya, tempat di mana kita bersujud, sholat ya, sujud, masjid, jadi tempat masjid, dan juga suci untuk taharah. Karena ketika nggak ada air, kita boleh tayamum kan pakai tanah. Berarti tanah di bumi ini suci. Tapi bagaimana kita melihat bumi ini? Apakah kita melihatnya sebagai masjid, tempat bersujud dan suci? Karena kalau memang kita begitu, berarti kita nggak ada polusi, nggak ada nggak mencemari gitu, nggak itu yang terjadi ya, merusak ya, tadi kayak hutan itu dibabat merusak, kemudian menggali-gali gitu ya dengan pertambangan itu kan merusak. Berarti mengganggu kesucian bumi itu sendiri, di mana itu adalah masjid. Ini juga nih kayaknya hadis ini harus kita nanti mungkin kita bisa minta adik-adik yang ABG ya untuk bikin kata-katanya yang lebih enak gitu, maksudnya bumi adalah masjid yang dibikin lebih gaul gitu. Jadi itu menjadi kayak semangat anak-anak muda bahwa bumi adalah masjid, jadi memang harus dijaga sebaik-baiknya gitu. Kalau masjid kan tempat orang sholat, tempat bersujud gitu, sehingga jadi perspektif kita jadi berubah gitu. Dan itu semua adalah hadis kan, berarti dari kata-kata Rasulullah. Makanya saya bilang Rasulullah itu orangnya paling green loh, paling ramah lingkungan, karena ternyata banyak gitu kata-kata beliau yang sangat mengajak kita untuk peduli gitu dan melestarikan lingkungan. Dan kalau ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali tentang yang berkaitan dengan alam. Nah, ini mungkin akan cepat, jadi sebagai pengingat aja bahwa kita adalah khalifah di muka bumi. Nanti saya bisa kasih ini presentasinya, jadi karena ada rujukan ayat-ayatnya. Kemudian juga bumi ini adalah amanah, jadi setiap amanah apapun kan harus kita jaga, apalagi bumi ini amanah dari Allah, jadi harus kita jaga. Kalau menjadi khalifah berarti kita menjadi perawat ya, perawat dan manajer gitu, kayak manajernya. Kemudian ini saya lagi belajar tazkir tentang kalau bahasanya orang bule dia bilangnya divine intelligence, jadi intelijen yang Tuhan ya, maksudnya sangat intelijen gitu, sangat sangat sophisticated desainnya. Setiap desain, setiap yang diciptakan itu, jadi dari buah kita bisa lihat. Saya waktu itu cerita tentang duren. Coba duren itu kan berduri, tapi coba dibuka, itu ada buku-bukunya ya. Jadi gampang ya kita buka duren terus bisa ngambil gitu. Sama kayak kita buka jeruk, kayak kita buka salak. Kenapa udah begitu gitu desainnya? Itu siapa yang buat begitu? Kan Allah. Berarti sangat sophisticated desainnya. Nah, itu tazkir namanya, divine intelligent design. Jadi desain dari Tuhan yang manusia pun masih belum tentunya belum nyampe gitu ya, nggak nyampe untuk ke sana. Jadi sangat menakjubkan gitu desainnya itu. Bahwa bumi ini semuanya didesain oleh Allah, dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan manusia. Memudahkan itu tadi, buka duren gampang. Padahal duren berduri. Itu aja, itu dari hal itu aja kok bisa segampang itu ya gitu. Jadi semuanya itu dibuat untuk kemudahan manusia. Kemudian bumi ini diciptakan dengan seimbang, mizan.
Tapi ya karena kita jomplangin tadi, mizannya jadi jomplang, akhirnya terjadilah krisis iklim ini, perubahan iklim. Itu karena nggak ada mizannya itu udah nggak seimbang gitu, bumi ini nggak seimbang, jadi dia jomplang. Makanya tadi kan jadi karbon dioksidanya jauh lebih banyak daripada yang bisa menyerap karbon dioksida itu sendiri, sehingga terjadilah pemanasan global ini. Dan akhirnya bagaimana kita bisa kembali lagi kepada fitrah kita sebagai manusia, apa sih sebenarnya tujuan mungkin menjadi refleksi bagi kita sendiri, kenapa Allah menciptakan kita dan kenapa Allah menciptakan bumi ini, alam semesta ini gitu. Jadi kita merefleksikan kembali untuk kembali kepada fitrahnya masing-masing. Nah, untuk menuju ke sana kan tadi kan bagaimana untuk berkeadilan keadilan iklim. Saat ini kita sangat tidak adil ya. Kondisi bumi saat ini, dunia saat ini nggak adil. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang lebih dan mereka melakukan banyak hal yang membuat pencemaran ini terjadi dan kejomplangan ini terjadi. Tapi akibatnya dirasakan oleh orang-orang yang nggak berbuat apa-apa gitu. Jadi bagaimana kita bisa menanggulangi ini bersama? Apakah kayak kalau dari gambar kartun ini, apakah menuju ke sana? Apakah kita bangun jembatan atau kita bikin perahu atau gimana? Itu kan namanya strategi. Tadi Mbak Haning bilang harus berstrategi gitu. Jadi kita melihat kondisi juga dan situasi bagaimana sih kita bisa merubah itu. Tapi yang pasti yang pertama adalah dari diri sendiri. Sebelum kita ke orang lain, kita bisa dari diri sendiri. Karena kita belum tentu bisa merubah orang lain dan kita punya power ya untuk merubah orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri, insya Allah kita bisa. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan mengubah. Jadi inner transformation ya, dari dalam. Kan kalau kita sebagai umat Islam kan innamal a'malu binniyah. Jadi niatnya dulu, niatnya dari dalam. Dari dalam diri kita dulu. Terus tadi juga Mbak Haning udah bilang bahwa hatinya dirubah. Jadi hati kita dulu gitu. Karena yang menggerakkan manusia itu berubah adalah hati, bukan kepala. Kepala itu dari otak kita itu menampung informasi gitu. Jadi kan intelektual ya, ilmu pengetahuan semuanya gitu. Kita berlogika. Tapi yang untuk merubah itu adalah hati kita. Jadi hati dulu yang dikenai. Di kita maupun ketika kita mengajak orang lain, hatinya dulu yang kita sentuh hatinya dulu. Ketika hatinya itu sudah tersentuh, baru kita kasih informasi itu tadi. Misalnya, oh ini ada gas rumah kaca, oh ini ada karbon dioksida, terjadi pemanasan global. Nah ini prosesnya di akalnya. Di akalnya, dan kemudian kalau misalnya akalnya, oh iya, jadi logikanya udah jalan. Oh iya benar juga ya begitu. Tapi terus ngapain? Nggak bisa dong kalau hatinya tersentuh, akalnya udah nyala gitu ya logikanya. Harus melakukan sesuatu. Amal ya. Amalan kan. Mengamalkan gitu dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan badan kita, bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarga gitu, dengan komunitas seperti ibu-ibu Aisyah, jadi bersama-sama. Dan itulah makanya kita perlu berkomunitas, komunitas akar rumput tadi disebutkan juga. Nah ini yang kita lakukan, yang kita coba lakukan pada 2 hari ini di Faith for Climate Justice adalah itu, membangkitkan komunitas-komunitas dari akar rumput. Jadi bukan dari atas lagi, karena selama ini kalau bicara tentang perubahan iklim itu selalu dari tingkat atas top down gitu ke bawah. Nah sekarang kita pengen dari bawah. Dan dari ajaran agama kita masing-masing kita gali. Jadi makanya mengajak umat beragama, bagaimana sih kita memberikan dampak yang positif gitu. Karena ajaran-ajaran agama ini semuanya rata-rata mengajarkan kita untuk menjaga dan merawat bumi gitu. Nah, kenapa selama ini nggak pernah mengangkat dari ajaran agamanya, menggali ya dari ajaran dan membuat orang tergerak gitu ya, kan hatinya tadi kan yang disentuh, tergerak untuk membuat perubahan. Jadi nggak melulu hanya informasi yang dikasih orang, oh iya gitu, lihat tentang penjelasan perubahan iklim iya ya, tapi
nggak tergerak untuk untuk membuat perubahan. Tapi kalau hatinya yang disentuh, itu yang bisa membuat perubahan. Sehingga kita juga ingin mendorong kayak para pemuka agama, bagaimana mereka juga ikut berkontribusi, misalnya dari ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya, ustadz, ustazah, kiai, semuanya ikut mengangkat isu ini dan dilihat dari ajaran Islam. Kan tadi saya sebutkan di Quran ada lebih dari 800 ayat yang tentang alam semesta. Terus itu tadi gaya hidup Rasul yang sangat green, hadis dan sunnah yang ramah lingkungan itu banyak. Itu harus kita angkat gitu, bahwa itu adalah milik kita karena dari Rasul kan. Nggak, jadi bukan hanya datang dari green misalnya Greenpeace atau WWF gitu. Dulu saya juga kerja di WWF atau yang lain-lain gitu. Ya boleh kita ikut serta dengan mereka, tapi yang pertama adalah inspirasinya dari Quran dan dari Sunnah, karena itu banyak gitu, dan itu lebih mengena, lebih kuat di dalam hati kita. Kita bisa niatkan itu menjadi ibadah bagi kita. Nah, ini saya mau sharing foto-foto ini dari teman-teman komunitas rumah baca komunitas di Jogja dan juga kader hijau Muhammadiyah yang ikut berikutan aksi ya pada 2 hari ini. Tadi yang seperti Mbak Hening bilang, ini yang di Jogja, mereka buat surat Arum itu, kemudian bikin spanduk-spanduk. Terus ini tadi pagi Mbak Hening dan teman-teman mulai dari Masjid Istiqlal, kemudian mereka berjalan ke katedral di seberangnya, kemudian ke gereja Santa Teresia, kemudian berakhir di kantor PP Muhammadiyah. Jadi cakep banget tadi itu aksinya. Dan tetap ya mempraktekkan prokes, karena kan kita masih pandemik, jadi nggak boleh banyak-banyak orang dan tetap jaga jarak. Tapi insya Allah ini pesannya mengena. Dan kan Pak Mukti juga baru kembali ya dari Roma, Pak Sekum baru kembali dari Roma, ikut bertemu dengan para tokoh-tokoh agama dunia, membuat statement juga ya untuk 2 minggu yang akan datang ini kita akan ada konvensi iklim internasional yang di bawah PBB itu tadi. Makanya kita membuat aksi pada waktu ini ya, pada 2 hari ini, karena ini 2 minggu menjelang konvensi internasional itu, sehingga suara-suara kita, pesan-pesan dan tuntutan kita bisa didengarkan oleh pemerintah-pemerintah dunia juga, misalnya pada badan-badan finansial dunia yang selama ini mendanai itu tadi gitu, kayak misalnya untuk pembabatan hutan, kayak bisnis yang berhubungan dengan pembabatan hutan, kayak mengubah jadi kebun yang monoculture itu tadi. Kemudian atau yang penggalian ya, penambangan, misalnya tambang-tambang gitu, tambang yang mendukung tadi energi fosil. Dan energi fosil kita udah lihat dampaknya negatif. Dan kalau teman saya bilang di bukunya dia Grindin, Ibrahim Abdul Matin namanya, dia menyebutkan bahwa energi yang dari perut bumi itu yang menghasilkan karbon dioksida kalau dibakar itu adalah energi dari neraka katanya. Tapi kalau energi yang dari matahari, yang dari angin gitu ya, dari air ya, dari ombak, itu kan itu bersih kan, nggak ada emisi karbonnya. Kalau kita gunakan nggak ada emisi karbonnya. Jadi itu disebutnya energi surga. Jadi dia bilang kita harus stop energi neraka, kita harus menggunakan energi surga. Jadi itu istilah yang dilakukan, yang disebutkan oleh Ibrahim. Dan ini teman-teman di Jogja juga dari KHM dan dari RBK, mereka ke tempat pembuangan sampah TPA akhir. Dan kita lihat nih di sini betapa apakah ini bumi yang menjadi masjid. Kalau kita ngelihat ini ya buminya nggak masjid, maksudnya tempat sampah gitu. Jadi mereka membawa pesan-pesan dan memang buat aksinya di tempat yang seperti ini gitu, biar lebih menohok. Karena kan foto-foto itu biasanya lebih menohok daripada berkata-kata ya. Karena suara iman itu suara alam katanya. Jadi kita mungkin perlu banyak-banyak, dan saya sangat senang sekali karena banyak anak-anak muda ini yang ikut, dan ibu-ibu juga ya, karena itu dia
yang paling penting itu kayak kalau ibu-ibunya sudah ikutan, terus anak mudanya ikutan, insya Allah ya itu perubahannya akan sedemikian cepat. Tadi disebutkan Mbak Hening, kegiatan ini berlangsung di lebih dari 40 negara, dan sampai beberapa jam yang lalu terhitung itu udah 475 aksi di 40-an negara, 43 apa 44 negara sekarang. Gitu. Tapi nanti kalau udah berakhir mungkin lebih dari itu ya. Karena nanti masukkan satu-satu gitu. Jadi begitu aja mungkin ini saya akan ya ini mungkin kalau di apa yang soal sampah dan lain-lain mungkin ibu-ibu di Aisyah udah banyak ya. Maksudnya kan karena gerakan anti sampahnya kan mengelola sampahnya kan dan sedekah sampahnya kan udah cukup matang ya kalau dari Aisyah. Mungkin ada oke. Oh ini ya yang Green Ramadan juga Eco Ramadan juga udah ya kan Aisyah sudah mulai. Nah, ini menanam mungkin menanam dan berkebun itu menjadi harusnya menjadi bagian dari budaya kita sebagai muslim. Karena kan hadisnya kalau besok walaupun besok kiamat kalau kita punya bibit atau biji di tangan tetap harus ditanam. Nah itu dulu waktu saya bekerja di Aceh setelah tsunami ada satu program yang harus saya lakukan adalah rehabilitasi pesisir. Jadi menanam lagi pesisir yang hancur itu. Jadi dengan mangrove ya, dengan bakau atau dengan cemara dan lain-lain. Dan itu kan 17 kabupaten untuk dilakukan. Semuanya nggak ada yang mau. Padahal bibitnya udah saya sediain dan semuanya. Masyarakatnya nggak ada yang mau karena mereka kehilangan semuanya. Harta, benda, rumah, semuanya. Hilang, keluarga banyak yang meninggal. Hilang dan bahkan nggak tahu di mana. Jadi mereka tuh udah sedih dan udah terpukul gitu ya dengan kondisi. Terus tiba-tiba saya bilang, ayo kita menanam. Mereka bilang, ngapain kita nanam? Kita aja nggak punya rumah. Keluarga kita udah meninggal semuanya. Masa disuruh nanam gitu? Terus saya frustasi kan, aduh ini gimana ya? Tapi kan menanam ini juga penting karena kita harus merehabilitasi kondisinya. Kalau enggak nanti tambah buruk kan kondisi di pesisir itu. Tapi gimana mengajak masyarakat? Akhirnya teman saya bilang, coba kamu lihat dari ajaran Islam deh. Karena kan di Aceh masyarakatnya ini sangat Islami. Terus saya bilang, dari ajaran Islam itu dari mana itu? Mulai saya mengeksplor dan pas saya ketemu dengan hadis ini, oh ya udah hadis ini aja saya pakai. Ternyata tuh ketika saya gunakan saya sampaikan hadis ini, mereka reaksinya beda dengan yang sebelumnya. Saya bilang, oh ini buat pelestarian Pak, buat ini supaya kita nggak rusak. Tapi begitu pakai hadis ini, langsung mereka bilang, oh ya karena ini itu hadis ya, berarti kan Rasul yang bilang, ya udahlah kami lakukan gitu. Karena kehilangan itu ya tsunami dan gempa itu semacam kiamat kecil juga bagi mereka. Dan kan hadis yang satu laginya sambungannya kalau seorang muslim menanam dan serangga, burung, hewan atau manusia dapat manfaatnya itu terhitung sebagai sedekah ya. Jadi itu tadi menanam sebelum kiamat. Terus kalau orang muslim menanam itu nggak pernah rugi karena itu hitungannya jadi sedekah gitu. Dan satu lagi kalau ini gerakan saya sendiri memeluk pohon itu tadi yang kalau di Aceh untuk menanam memeluk pohon ini kan katanya hari ini berlangsung di Sukoharjo Mbak Nana. Iya mau memeluk pohon kan yang hari ini berlangsung di Sukoharjo ya. Yes ya. So yang sebelah kiri ini foto di perempuan-perempuan Chipko di India dulu mereka membuat gerak aksi ini untuk melindungi hutannya karena jadi dia semuanya pohonnya dipeluk di barikade gitu ya supaya orang nggak bisa memotong itu. Jadi itu terkenal banget gerakannya. Tapi bukan dari situ aja. Orang-orang tuh terkenal dengan selalu bilang oh itu gerakan memeluk pohon ya dari Chipko itu perempuan-perempuan Chipko di India. Enggak, kalau kita lihat lagi tadi dari kisah di Rasul, Sirah Nabawiyah, makanya ini perlu lagi kita angkat semua cerita-cerita Rasul dan kita letakkan dalam perspektif lingkungan. Kisah Rasul yang biasanya berdiri di dekat pohon kurma yang dipotong untuk khutbah
kan Rasul selalu bersandar gitu ya di pohon itu ketika berkhutbah, memberikan khutbah. Tapi kan karena jamaah semakin banyak sehingga sahabat-sahabat bilang, oh Rasulullah itu suaranya nggak kedengeran di belakang. Jadi kita bangunkan mimbar ya. Jadi dibangun mimbar supaya suara Rasulullah kedengeran sampai gitu ya yang di belakang. Jadi pindah kan setelah dibangun mimbar. Ternyata pohonnya nangis karena sedih. Rasulullah nggak bersandar lagi ke pohon itu. Ketika pohonnya nangis, dipeluk kan sama Rasulullah seperti peluk anak gitu, seperti peluk bayi. Nah, itulah karena Rasul itu memeluk pohon, jadi saya mengatakan Rasul saya adalah pemeluk pohon. Tree hugger kalau dalam bahasa Inggris. Nah, tree hugger itu adalah istilah istilah gaulnya aktivis lingkungan gitu. Jadi ketika saya tuh punya kebiasaan jalan-jalan ke taman gini sama teman-teman saya, terus saya suka meluk pohon. Mereka suka ngeledekin saya, oh dasar kamu emang orang aktivis lingkungan, senangnya meluk pohon. Saya bilang, loh enggak, saya enggak meluk pohon karena saya aktivis lingkungan, karena Rasulullah itu memeluk pohon. Terus mereka, hah? Maksudnya apa? Terus saya ceritain, akhirnya ya itu. Ini Lydia teman saya ikutan memeluk pohon, yang moto juga sebenarnya Suzy juga memeluk pohon, tapi dia harus motoin kami yang lagi peluk pohon. Jadi setiap ketemu pohon kita cari pohon untuk kita peluk karena itu bagian dari apa yang dilakukan Rasul gitu. Jadi nggak cuma kayak keren-kerenan jadi pemeluk pohon, enggak. Kita niatkan ini adalah Rasulullah juga memeluk pohon. Dan ini yang terakhir mungkin mulai berkebun secara komunitas itu kalau bisa dilakukan bagus sekali, apalagi kan ibu-ibu Aisyah karena itu kayak menjalin kembali ya kekerabatan kita dengan berkebun bersama gitu, dan itu juga untuk ketahanan pangan juga, karena kan tadi dampak dari perubahan iklim kita nggak tahu bagaimana ketahanan pangan kalau kita hanya bergantung kepada misalnya petani. Mungkin kita bisa menanam hal-hal pangan yang kita makan sehari-hari gitu, kayak sayur-sayuran, kangkung, bayam gitu kan, yang tomat itu kan yang kayak sehari-hari kita makan itu bisa kita tanam sendiri. Jadi mungkin kalau berkomunal berkomunitas itu lebih seru ya, jadi bersama atau bisa barter gitu, sistem barter juga. Macam-macam metodenya ada sekarang, lebih kreatif orang-orang gitu metode untuk berkebun bersama ini. Gitu aja mungkin ya. Ini kalau food waste juga, sampah makanan ini kayaknya kita juga perlu warning ya untuk Indonesia, karena Indonesia termasuk yang memproduksi sampah makanan cukup tinggi di dunia, kalau nggak salah nomor 3 di dunia. Nomor 3 di dunia. Nah itu kan malu-maluin banget kan, kita orang Muslim, masa sedangkan tadi kan ada ayatnya yang tadi saya nggak terlalu bahas karena tentang sampah kan, ibu-ibu udah pada pakarnya kan kalau dari Aisyah. Tapi kan kalau dalam ayatnya kan jadi al-mubazirun ya. Al-mubazirun kan saudaranya setan. Nah, ini al-mubazirun banget sampah makanan gitu. Padahal kalau misalnya sampah yang organik kita bisa kompos. Itu sehingga kompos itu nggak hanya untuk menanggulangi sampahnya ini yang organik, tapi juga karena kalau dari sampah organik itu akan keluar gas metana, yang itu bagian dari gas rumah kaca. Dia mungkin komposisinya sedikit, nggak sebanyak karbon dioksida dalam gas rumah kaca, tapi dia membahayakan kesehatan manusia. Kalau karbon dioksida nggak langsung dampaknya kepada kesehatan manusia, tapi kalau metana langsung kepada kesehatan manusia. Sehingga memang kalau dikompos kan dia kembali lagi gitu ke tanah, jadi dia nggak terlepas ke udara. Itu aja mungkin. Krisis air, ya kalau krisis air itu dampak juga dari perubahan iklim, tapi kalau kita sebagai Muslim, kita sebenarnya diajarkan untuk hemat air dari bagaimana kita berwudu. Berwudu pun simple, yang nggak banyak menggunakan air sebenarnya, karena kan Allah tidak suka yang israf ya, berlebih-lebihan. Bahkan Rasul bilang kalau kita wudhu di air yang mengalir pun kita harus nggak boleh berlebih-lebihan. Sehingga saya juga sekarang udah mulai belajar bahwa wudhu itu cuma cukup secukupnya,
nggak sampai kayak basah semuanya itu lama tuh saya belajarnya sampai ngerti gitu, nggak membuang-buang air sedemikian banyak. Dan ini foto backgroundnya, suami saya selalu mengingatin ini foto di mana harus disebutkan, katanya ini foto di Andalusia di Spanyol yang dibangun oleh umat Islam saat kejayaan Islam di Spanyol dulu, sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sana. Jadi semua sistem air yang ada di Andalusia di Spanyol itu dibangun saat kaum muslimin yang menaklukkan ya 800 tahun ya di sana, itu jadi membangun semua sistem yang ada di sana sampai sekarang masih digunakan gitu. Subhanallah. Kaum muslim itu dulu pinter-pinter banget, sangat advance ya teknologinya, dan sangat ramah lingkungan juga gitu. Jadi sistem airnya sangat ramah lingkungan. Jadi kita harus ingat-ingat itu lagi. Oh ini contoh mengambil wudhu dengan ikutin sunnah yang hanya satu mode itu. Kita belajar ngelihat orang Maroko gimana mereka berwudhu dengan satu mode itu. Jadi cuma satu cangkir gitu, ada cangkirnya buat wudhu. Cuma segitu. Terus saya bilang mana mungkin wudhu segitu. Tapi ternyata bisa. Ternyata benar. Jadi Rasulullah tuh ngajarin kita hemat air dari wudhu yang wajib kita lakukan sebelum sholat gitu. Kalau nggak sholat kita nggak sah kan. Jadi itu aja lah, kalau wudhu aja kita harus hemat air, apalagi yang lain-lain kan. Nah itu jadi kalau energi ini pasti tadi saya udah sebutkan bahwa batu bara, minyak bumi, gas itu adalah yang paling utama dari energi fosil yang sekarang kita fight ya, kita berjuang untuk melawan itu supaya nggak lagi, terutama di Kalimantan kan banyak penambangan batu bara, dan itu kan merusak alam dan juga merusak manusia ya. Itu dampak penyakit misalnya kanker dan lain-lain ya. Bayi-bayi yang lahir, ibu-ibu yang hamil, bayi-bayinya lahir prematur. Dan ini tadi emisinya itu tuh seperti kayak buang polusi gitu ke udara, dan itu dilakukan terus-terusan. Dan kita bisa dari gaya hidup kita bisa hemat energi, matikan lampu, matikan semua alat elektronik kalau udah nggak digunakan. Kemudian kalau misalnya ngecharge handphone, ngecharge tablet, ngecharge yang lain-lain, kalau udah selesai ngecharge dicabut dari listrik ya, dari colokan listriknya. Jangan dibiarkan kayak itu masih nyolok tapi yang dicabut cuman handphonenya, karena itu masih tetap mengambil listrik padahal nggak kita pakai. Jadi kan tadi kan wasting ya, jadi kayak mubazirin lagi jadi jatuhnya gitu. Jadi kita itu ya intinya kan dalam Islam nggak boleh mubazir. Tapi insya Allah kita ke depan ingin mendorong supaya ada energi dari surga, energi surga yang dari matahari, surya, bayu, dari angin, terus dari misalnya dari air, dari ombak. Kita masih belum mengeksplorasi dari ombak karena kan Indonesia ini kita sebegitu besarnya laut kita, dan ombaknya itu belum kita manfaatkan untuk menjadi sumber energi. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat ibu-ibu sekalian. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa tadi Mbak Haning bilang tentang ini tuh kita jihad gitu. Perjalanan kita memang akan berliku-liku gitu, seperti di gambar ini akan berliku-liku, dan ini jihad kita. Dan saya ingin mengajak kita bersama untuk eko hijrah. Kan hijrah kan lagi tren ya di Indonesia. Saya pikir tadinya dia lagi berhijrah. Saya pikir dia pindah. Enggak, maksudnya berhijrah lebih islami gitu. Nah itu, jadi bagaimana kita eko hijrah. Jadi kita lebih islami yang ikutin juga greennya Rasulullah. Bagaimana sih greennya gitu. Rasulullah itu yang ramah lingkungannya gimana gitu. Jadi kita eko hijrah juga, dan tantangannya, kesulitannya kita hadapi bersama dengan eko jihad. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melakukan itu, karena nggak bisa kita membuat perubahan kalau hanya saya, hanya Mbak Haning, hanya satu Ibu Oktavia atau yang lain
kita harus semuanya bersama, kolektif ya, bersama secara komunal. Karena untuk melakukan perubahan semuanya harus ikutan. Karena kita nggak punya planet lain. Ini cuma planet bumi yang dikasih sama Allah. Nggak ada planet B, nggak ada planet B. Dan Rasulullah bilang hati-hati terhadap bumi. Karena sesungguhnya bumi itu adalah ibu kalian gitu, dan kalau dalam Islam, ibu-ibu pasti tahu, familiar, pasti sering pakai ke anak-anaknya. Hadisnya, siapa yang harus dihormati? Ya Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa? Ayahmu. Jadi kalau sama ibu kita aja harus 3 kali hormatnya. Bagaimana dengan ibu bumi? Apakah kita sehormat itu? Kita mungkin bisa menjadikan ini refleksi bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lebih lemah lembut terhadap di muka bumi seperti dalam surah Al-Furqan ayat 63, sehingga tidak berbekas, ketika kita meninggalkan, yang kita tinggalkan hanya 3 kan, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Kita nggak mau ninggalin polusi, nggak mau ninggalin semuanya sampah-sampah, itu nggak mau kan. Jadi ya ini, mudah-mudahan kita bisa hidup dan berjalan di muka bumi selama kita ada hayat masih di kandung badan dengan lemah lembut, jadi tidak merusak, insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Nana, ilmu yang sangat bermanfaat dan betul-betul sangat seru sekali. Ketika pandemi COVID-19 ini saja sudah membuat semua lini bidang kehidupan menjadi drop, ternyata itu baru hal yang paling kecil gitu kan. Apalagi sekarang kita sudah sangat-sangat menyadari sekali bahwa manusia ini sekarang sedang krisis moral, krisis spiritual. Ternyata itu berbanding lurus juga dengan krisis ekologi dan iklim. Dan strategi apa saja yang akan dilakukan dimulai dari diri sendiri. Lalu rubahlah hati kita, kolbu kita. Dapat dari mana kolbu kita? Salah satunya dengan majelis ilmu ini, gitu kan? Kita menerima ilmu, lalu akal kita berlogika, dan bagaimana aksi nyata kita, itulah inti dari semua keseimbangan, kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap rasa syukur dan nikmat yang ada diberikannya kepada kita. Kita tidak mungkin pindah ke bumi, ke planet lain ya, Bu Nana, karena tidak ada planet B. Kebayang juga, waktu tahun 1995 itu saya sudah pernah nonton film yang dibintangi oleh Kevin Costner, itu judulnya Earth Water. Tahun 95 saja film fiksi sudah berpikir sebegitu panjangnya, sekarang sudah tahun 2021. Bagaimana kalau seandainya memang semua dunia bumi ini menjadi air karena krisis iklim itu? Ya, Bu Nana, Nyuwun Sewu, boleh kira-kira jika ada para peserta yang ingin menanyakan satu hal, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, ya. Baik, apakah dari para peserta ada yang ingin bertanya? Jangan disia-siakan loh kesempatan ini, karena narasumbernya ini jauh dari USA, aktivis lingkungan dunia. Silahkan reaksinya dengan raise hand kali ya. Dengan raise hand, karena ini di... Oh, ini ada Pak Hidayatri, saya jadi malu ada Pak Hidayat. Ya, kata Bapak tadi, Neng, saya satu-satunya peserta laki-laki. Dari tadi saya komunikasi sama beliau, tadi ya Pak D, aku. Iya.
Jadi Pak Hidayat ini teman-teman adalah pengurus Majelis Lingkungan Hidup pimpinan pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah, dan beliau ada di MUI Majelis Ulama Indonesia. Wah, langsung nih Ibu. Atau mungkin Pak Hidayat memberikan komentar kali Mbak Octavia. Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Kesempatan yang istimewa ini. Silahkan. Pak D, silahkan. Hidayat. Ya, saya tanpa kamera ya. Iya, Pak. Ya, tampak Assalamualaikum ganteng. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Saya sangat berbahagia ini ada acara seperti ini, apalagi pembicaranya wabil khusus Mbak Nana ini. Mbak Nana ini dari California, dan memang saya pikir di Muhammadiyah itu memang lebih maju dalam menangani soal-soal lingkungan dibanding dengan yang lainnya, gitu ya. Kebetulan saya di MUI, jadi saya tahu posisinya, gitu ya. Mana yang di NU, mana yang di PUI, mana yang di Mataul Anwar, mana yang di mana, gitu ya. Karena saya selalu keliling. Nah, itu di Muhammadiyah dan Aisyah itu luar biasa kegiatannya, gerakannya. Jadi kita tidak bisa menangani lingkungan ini hanya sekedar dakwah bilisan, tetapi harus dilakukan juga dengan dakwah bil hal. Nah, ini yang sudah dilakukan misalnya di Aisyah Jawa Barat ini luar biasa ya, dakwah bil halnya di lingkungan. Mungkin Mbak Ning tadi sudah mengutarakan ya. Itu cukup maju sekali. Berkebun yang dilakukan oleh Mbak Nana tadi sudah dilakukan oleh PWA Jawa Barat sampai ke Ranting, ya, sampai ke Ranting. Kebetulan saya juga salah seorang penasihat di PCM di Rawalumbu, Kota Bekasi, dan sering turun dengan Aisyah itu. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali karena saya satu-satunya peserta yang bukan perempuan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat, ayahanda dari pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang lingkungan hidup nih, langsung memberikan sambutannya. Dan memang benar, kita itu Muhammadiyah terkenal dengan aksi nyatanya. Dakwahnya itu bukan hanya sekedar lisan, tapi dakwahnya itu langsung dirasakan dengan aksi nyata. Dan alhamdulillah juga itu dirasakan oleh masyarakat luas dari berbagai agama. Dan itulah salah satu tujuan yang merupakan diajarkan oleh pendahulu kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Bu Nana ya. Baik, mungkin ada peserta yang ingin bertanya, silakan Ibu Erna Rohana. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu Octavia. Saya juga off-cam aja ya. Ya, silakan. Udah diajari sama Pak Hidayat tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mbak Nana bisa menyimak banyak hal tadi. Saya sebenarnya juga dari kecil itu dari keluarga orang desa, jadi juga dekat dengan alam. Ya nanam-nanam udah biasa. Sekarang di Lampung juga banyak hutannya, tanamannya banyak. Nah kebetulan saya ini dapat dari mertua, dari keluarga mertua itu masih ada halaman, udah ada tanaman-tanamannya. Tadi disinggung tentang biodiversity, banyaknya tanaman itu semua ada keseimbangannya. Sebenarnya saya ya setuju saja. Saya juga senang dengan berbagai macam tanaman, tapi ternyata tanaman yang diharapkan buahnya itu kalau tidak dibersihkan itu tidak mau berbuah, Mbak Nana. Katakan kalau saya punya pohon pisang, itu kalau dia berbuah sekali anaknya bisa 5. Kalau itu tidak dipencar, tidak dipisahkan, nanti
kedua-keduanya itu jelek. Nah, tidak sebagus kalau dia ketika sendirian. Kemudian di pohon salak itu ada semacam apa ya? Mungkin Mbak Hidayah juga belajar tentang gulma ya. Itu macam-macam rumput yang melilit-lilit itu akhirnya salak saya tidak berbuah. Nah, yang mana apakah itu kalau saya bersihkan itu saya nanti kayak berdosa loh, itu mengganggu biodiversitas. Yang seperti apa itu Mbak Nana, mohon dijelaskan, atau mungkin Pak Hidayat juga bisa bantu sebagai orang pertanian. Iya. Itu aja kok. Saya ini sebenarnya juga kalau nggak bersihin dan dia masih produktif ya saya oke saja. Tapi kalau nggak saya bersihkan kemudian dia nggak menghasilkan hasil tidak bagus hasilnya. Iya, Dan dia itu invasif gitu ya. Mantap pertanyaannya Nana ya. Kita sambung ya Bu Nana untuk pertanyaan yang kedua ini di kolom chat. Jadi kita menampung 2 pertanyaan saja karena mengingat waktu. Dari Bu Silvi di Kalimantan Barat. Kalau tadi Bu Erna dari Lampung ya Ibu ya, nggih ya Bu. Ini Bu Silvi dari Kalimantan Barat menanyakan, sebagaimana kita ketahui wilayah Kalimantan sebagian besar hutan sudah dibuka untuk perkebunan sawit sekitar 80%. Untuk saat ini yang kita rasakan adalah iklim yang tidak menentu. Kalau musim panas, panasnya ekstrim, kalau musim hujan juga ekstrim. Apakah ada pengaruhnya dengan pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit tersebut, Bu? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini saya persilahkan kepada Ibu Nana. Silahkan Ibu Nana. Ya, terima kasih Ibu Erna dan Ibu Silvi pertanyaannya. Bu Erna, ya Bu, nggak apa-apa kalau gulma itu kan sebenarnya bisa membunuh tanaman kita ya. Jadi bukan serta-merta kayak karena kita saking biodiversity terus keanekaragaman terus akhirnya yang penyakit-penyakit juga kita biarkan, karena kan ada juga penyakit-penyakit kan di tanaman yang mungkin tadi kita harus tangani kayak gulma itu. Kemudian juga kayak kalau dia beranak ya, kalau pisang harus dipisah-pisah. Ya tentunya itu nggak apa-apa seperti itu. Itu sih nggak merusak biodiversity. Ibu nggak merusak biodiversity. Yang merusak biodiversity itu ketika membabat hutan yang begitu kaya terus diganti jadi cuma satu macam. Dan semuanya satu macam berhektar, berpuluh-puluh hektar. Itu berarti hilang banyak biodiversity-nya kan. Kalau misalnya kita sih berkebun sih nggak apa-apa. Saya juga punya di belakang rumah, halaman belakang saya juga tanam pohon ya juga. Kalau yang penyakit saya juga ada yang kena gulma juga pohon saya ya. Iya, kita tetap merawat, itu bagian dari kita merawat, jadi nggak apa-apa Bu gitu. Jadi jangan khawatir, bukan jadi bagian dari dosa. Maksudnya justru Ibu kan merawat gitu, jadi merawat seperti anaknya gitu ya. Kalau ada penyakit ya harus kita hindari gitu. Dan kalau misalnya pohonnya udah beranak pinak ya harus dipisah-pisah supaya tumbuh berkembang. Kalau nggak kan sempit jadinya, akhirnya ya itu tadi buahnya jadi nggak bagus atau malahan jadi sedikit gitu. Jadi ya Ibu udah benar gitu. Nah, kalau dari pertanyaannya Ibu Silvi, ya itu ada hubungannya langsung, karena kan tutupan hutan itu kan sebenarnya juga menjadi tadi yang menentukan juga suhu di sekitar ya. Jadi namanya kayak microclimate gitu. Jadi iklim mikro di sekitar. Jadi ketika iklim mikronya itu kan ada hutan, dia lebih cool ya, lebih sejuk gitu. Nah, ketika hutannya dibabat dan diubah menjadi monoculture ya, kayak tadi. Jadi kan monoculture itu hanya menyerap hal yang sama. Jadi beratus-ratus hektar itu menyerap hara yang sama dari tanah. Terus semuanya itu sama gitu, seragam. Kalau kita keanekaragaman hayati kan macam-macam, jadi dia akhirnya jadi seimbang gitu. Tapi kalau satu monoculture jadi satu ketarik gitu semuanya.
sumber yang dicari itu sama gitu semuanya, karena dia satu jenis aja. Dan tentunya ketika kita hutan itu dibuka pasti ada itu tadi, dia nggak bisa menyerap karbon dioksida lagi kan, yang ada di udara. Dan karbon dioksida itu juga bikin kita merasa hangat ya, jadi panas gitu. Coba kalau ibu bapak misalnya lagi macet di tengah jalan, keluar ya dari mobil nih di dalam kemacetan, berdiri aja tuh di pinggir jalan, orang lagi macet, dia semuanya mesin mobilnya masih nyala kan. Kalau mobil itu kan dari knalpotnya keluar kan itu karbon dioksidanya juga, dan itu semuanya menyala ya, itu mobil masih idle gitu ya, berhenti tapi tetap nyala mesinnya, berarti karbon dioksida terus keluar emisinya, terus semuanya macet di situ kan, ngetem aja, kita coba keluar, pasti lama-lama panas, merasa panas kan. Ya itu karena si karbon dioksida itu gitu semakin panas karena nggak ada yang menyerap kan, tambah banyak gitu. Nah, itu yang terjadi ketika kita terjadi pembukaan hutan, penyerap karbon itu hilang. Berapa hektar itu ada hitung-hitungannya, para ilmuwan dia punya hitung-hitungannya, berapa hektar kali berapa itu yang sebenarnya bisa diserap. Terus kemudian kan kalau pohon itu memproduksi oksigen itu yang membuat cool ya, membuat sejuk. Nah kalau nggak ada, jadinya akhirnya jadi hilang juga rasa sejuknya gitu. Jadi makanya semakin lama semakin panas, dan ini juga efek dari pemanasan global tadi, Bu. Jadi yang lokal, yang microclimate itu tadi ya, iklim mikro yang dirasakan langsung karena perubahan lahan itu tadi, tapi juga dari pemanasan global yang terjadi saat ini gitu. Jadi ada dua nih dampaknya yang dirasakan langsung oleh Bu Sylvie di daerah Kalimantan Barat, dan sepertinya di daerah-daerah lain juga terjadi begitu. Terjadi hal yang sama seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Nana. Karena waktu ya Bu Nana ya, dan Ibu Bapak sekalian, dan sebenarnya ini adalah merupakan majelis ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sekali, karena ini hubungannya dengan iklim, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi karena waktu jualah sudah menunjukkan pukul 21:05 di sini Bu Nana di Pontianak, dan kita tidak bisa meneruskan. Sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali yang ingin ditanyakan ke Bu Nana. Mungkin bisa langsung nanti ya via Japri ya. Nanti Bu Nana mungkin bisa memberikan nomor WA-nya jika berkenan, dan Bapak Ibu sekalian boleh langsung bertanya kepada ahlinya langsung. Saya akan merangkum dari majelis ilmu ini bahwa ada 800 lebih ayat Al-Quran yang menyatakan tentang lingkungan hidup. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika kita menyandang seorang muslim yang beriman dan bertakwa, maka seharusnya kita wajib menjalankan perintah Allah yang satu ini. Dan kita tidak mempunyai hak, manusia tidak pantas untuk merusak alam ini. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini tanpa kecuali. Maka dari itu di dalam Islam terdapat prinsip-prinsip dan aturan yang bisa manusia ikuti, dan implementasinya bisa berperan langsung pada penjagaan alam lingkungan kita. Mudah-mudahan fight for climate justice ini bukan hanya berlangsung di tanggal 17 dan 18 Oktober saja, tapi selalu berlangsung dalam kehidupan kita. Kita gunakan aksi nyata ini berlangsung selama seumur hidup kita, karena kita bukan hidup saat ini saja, masih ada anak cucu kita di masa yang akan datang. Tentu saja Allah tidak ada memberikan lagi kesempatan ketika manusia itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Ya, saya sebagai moderator
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan yang semata-mata keluarnya dari diri saya. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Ima sebagai pembawa acara. Silakan monggo Mbak Ima. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sinta, kepada pemateri Bu Nana, dan kepada keynote speaker kita Mbak Hening Purwati Parlan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kajian malam ini, kajian lingkungan kita pada malam hari ini, semoga membawa manfaat buat kita semuanya, dan semoga ini dapat menjadikan pembelajaran buat kita semua agar menjadi umat Allah yang seutuhnya dengan menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah atau kemudian ada kurang sempurna dalam acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semuanya. Nana, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Mbak Aning. Kita foto dulu Ibu sebelum ditutup. Kita foto bersama-sama ya. Ya, kita foto dulu bersama-sama. Khusus 59 partisipan Mbak Ima. Ya, terima kasih Leksu. Oke, saya tanda ya Bu. Saya kasih kode. Boleh dinyalakan semua kameranya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya Bu. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih atas semua partisipan dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam program-program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih sama-sama. Beraktivitas untuk Mbak Nana dan Mbak Ning. Terima kasih semuanya.